Cek. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di kebaktian kita pada minggu pagi ini. Begitu juga kami ucapkan selamat pagi bagi jemaat yang beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan 4. Oh
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Konvensi HKBP 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan, satu, Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat tulis, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antar manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Dua, karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memperdulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernafasan manusia, atau polusi atau pencemaran lingkungan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita
Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkati kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dan kita akan membacanya secara responsoria. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air
dan oleh air. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Warta jemaat kita pada minggu ini, minggu ke-23 setelah Trinitatis, dengan topik minggu, mengasihi bumi dan segala isinya. Tiga marturia. 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 yang akan datang, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan November. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 3.3 Pelian Namar Boho. Pada hari ini Minggu 7 November 2021, dalam setiap ibadah gereja kita akan mengumpulkan persembahan Namar Boho untuk keperluan kategorial AMA HKBP Pusat. 5. Pemberitahuan.
5.1 Pesta Gotilon 2021. Pada hari ini Minggu 7 November 2021 dilaksanakan Pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan dalam setiap kebaktian kita mengumpulkan amplop Pesta Gotilon setelah pengumpulan persembahan kedua. Amplop diantarkan ke depan. 5.2 Peneguhan Sidi. Pada hari ini Minggu 7 November 2021 dalam kebaktian pagi pukul 07.30 WIB dilaksanakan peneguhan sidi kepada 5 orang, 2 orang reguler dan 3 orang sidi khusus. Setelah kebaktian akan dilaksanakan perjamuan kudus bagi peserta peneguhan sidi beserta keluarga. 5.4 Pemesanan buku. Gereja akan memesan buku Ipola, Pajonok atau Mendekat, Jamita, Almanak, dan Kalender 2022. Pemesanan buku paling lambat tanggal 14 November 2021. 5.5 Jadwal ibadah Minggu tanggal 14 November 2021. Pukul 07.30 WIB, WEK 1, 7, dan 8. Pukul 10.30 WIB, WEK 2, 3, dan 5. Pukul 16.30 WIB, WEK 4, 6, dan 9. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan juga memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 mulai dari ayat yang pertama. Jangan sesat ke dalam
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya juga mau mengucapkan sapaan kepada ibu, bapak, saudara-saudara Naposobulung Remaja dan Sekolah Minggu yang mengikuti ibadah pagi HKBP Jalan Lurah. Di manapun Anda berada di rumah masing-masing, mari kita turut serta membaca firman Tuhan pada minggu yang ke-23 sesudah Trinitatis dari Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sekaligus ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengucap syukur melalui pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah, dan juga sekaligus ada 5 orang anak Tuhan yang hari ini diteguhkan menerima CD Malua untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan pada hari Minggu ini kita diberikan firman Tuhan dari Mazmur 146, yang tentunya bagi setiap kita Mazmur 146 dan 4 pasal berikutnya sampai akhir di pasal 150, maka firman Tuhan hari ini dalam pasal 146 diawali dengan kata Alleluia, halal, pujilah Tuhan dan muliakanlah namanya. Dalam kesaksian hidup pemazmur, Tuhanlah yang menjadi sumber haleluya. Dan tentunya dalam pesta Gotilon kita hari ini, sebagai ucapan syukur kita, maka kita mengucapkan
Haleluya. Terpujilah Tuhan. Karena itu setiap Mazmur 146 sampai 150 saya selalu mengajak jemaat dan kita semua untuk bersaksi juga dalam hidup kita tentang pujian kepada Tuhan. Maka saya akan menyahut ibu bapak dan saudara-saudara dengan kata haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu toh, haleluya. Kalau saya mengatakan haleluya, Bapak Ibu mengatakan puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji diri. Air atau begitu. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri, hamamago. Setiap manusia pasti punya sejarah hidup masing-masing. Sampai umur berapa kita hari ini menjadi kesaksian, sama seperti pemazmur yang mencoba untuk membuat risalah hidupnya bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya. Maka ia menyimpulkan Mizmor 146 ini sebagai sebuah risalah hidup pemazmur bagi dirinya sendiri. Dan ketika ia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, maka hal yang pertama yang ia ajak bagi setiap orang yang percaya adalah pujilah Tuhan dan muliakanlah namanya. Ia mengajak orang-orang di sekitarnya, ia mengajak jemaat Tuhan, ia mengajak orang Israel untuk bermazmur, memuji Tuhan di dalam hidupnya. Dan pujian itu bukan hanya dilayangkan dari mulutnya saja, tetapi pujilah Tuhan hai jiwaku. Jiwa orang yang percaya itu harus memuji Tuhan. Dan pujian kepada Tuhan itu bersumber dari kesaksian jiwanya. Maka kesaksian itu adalah benar-benar tulus kepada Tuhan, untuk melihat bahwa semua hal yang terjadi dalam hidupnya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Holan asini rohado sola gracia, hanya karena anugerah Allah. Sehingga setiap orang yang memuji Tuhan, ia adalah orang-orang yang terpanggil melihat karya Tuhan dan menyaksikannya, dan keluar dari jiwanya dan terucap dari mulutnya bahwa hanya karena kasih setia Tuhan kita boleh ada seperti yang ada saat ini. Kita boleh bersama berkumpul di gereja ini, kemudian bersama-sama bermazmur kepada Tuhan bahwa Tuhan patut dimuliakan, Tuhan patut dipuji, dan terpujilah nama Tuhan dengan segala karya ajaibnya sejak dari penciptaan, creatio ex nihilo, dan sampai saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap berkarya. Tuhan terus-menerus mencipta. Ia bekerja kepada setiap hidup kita. Maka Tuhan creatio continua, yaitu bahwa Tuhan tidak berhenti untuk bekerja bagi kita. Ia menciptakan kepada kita hal-hal yang baru, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Bahkan Tuhan menciptakan, Tuhan berkarya melalui Yesus Kristus yang kita dapatkan keselamatan di dalam kesempurnaan penebusan Kristus di Golgota, sehingga setiap kita mendapatkan karunia keselamatan. Maka dari itu seyogianya jiwa kita bersorak-sorak
mulut kita berucap bahwa Tuhan dan segala kasih karunia-Nya, Ia pantas dipuji. Ia termasyhur ke seluruh dunia, dan setiap kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, bukan hidup yang tanpa masalah. Jadi jangan salah, kalau kita memuji Tuhan, maka tidak ada lagi persoalan. Kalau kita berhaleluya, maka tidak ada lagi tantangan. Tidak itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Malah bagi orang-orang yang memuji Tuhan, hidupnya teruji oleh penderitaan itu sendiri. Malah bagi orang yang memuji Tuhan dan terpanggil untuk berhaleluya, ia akan disempurnakan melalui kesukaran itu sendiri. Sehingga Ayub berkata bahwa ujian itu adalah untuk menyempurnakan iman setiap umat manusia untuk senantiasa hanya percaya kepada Tuhan. Lihatlah betapa juga pemazmur menghadapi persoalan, betapa ia juga menghadapi kesukaran. Ia mendapatkan ancaman dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling umat Israel. Ia melihat ada anak yang ditinggalkan ayah dan ibunya, yatim piatu. Ia melihat nama balu, para janda dan duda yang mengalami kesukaran dan tantangan hidup masing-masing. 2 minggu yang lalu kita disampaikan bahwa gereja harus juga memperhatikan orang-orang nama balu. Ya, kan nama balu. Kalau nama balu di Alkitab memang disebutnya pada ayat yang ayat di sini para janda, yatim piatu. Alai nang di duda teh, napa ada tutuna ngono teh. Para janda, yatim piatu. 2 minggu na lewat di ngotamu dope ada deni nama balu ina. Ada deni nama balu ina. Edena. Oh lanje, budo manit ilu nato, budo manitek. Ale molakama. Aladingo do Kejadian 2 ayat 18. Akamatau marede ima edena. Yesus haposaku unang apa sombuina. Mungkin itu iban nak pelaro duda di dokter dison. Ale gurang godu dana burju. Gurang godu dana tulus marroha. Ikut dohonot tado. Nama belu ama. Ina, janda dan duda. Bulan 12 nanti Ujuhami sudah nama balu amadot ina, janda dan duda, untuk bersama-sama kita rancang liturgi Natal bagi mereka yang yatim piatu, bagi mereka yang janda dohot duda, laho pabotohon bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka untuk menjalani kesukaran hidupnya. Mereka mengalami tantangan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesulitan, sehingga setiap manusia yang hidup dalam yatim piatu, mereka ditinggalkan suami atau mereka ditinggalkan istri, mereka yang terkurung, mereka yang hidup di antara orang-orang besar, mereka adalah orang-orang yang mengalami kesukaran. Tetapi terhalangkah pujian kita kepada Tuhan hanya karena penderitaan itu? Jangan. Terhalangkah kesukaran kita hanya karena pujian kita hanya karena banyak persoalan yang dihadapi oleh kita pada saat ini? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus mengancam, dengan banyaknya berita bahwa COVID ini belum berakhir,
ada lagi hal yang lebih besar, bahkan lebih dahsyat, sehingga orang-orang yang berhaleluya itu takut untuk mengucapkan dengan lantang, puji Tuhan, haleluya, karena begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka Mazmur 146 ini mengajak semua umat yang percaya supaya senantiasa berhaleluya walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, supaya senantiasa memuji Tuhan di dalam persoalan yang kita alami, sehingga Tuhan menolong kita dalam berbagai kesukaran hidup kita. Lihatlah, mereka orang-orang buta akan dibuka matanya oleh Tuhan. Ayat 8, mereka akan ditegakkan penglihatannya bagi orang-orang yang tertunduk, letih dan lesu karena berbagai persoalan hidupnya. Tetapi Tuhan menopang setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam pada itu setiap kita harus memuji Tuhan, harus memuliakan namanya, karena luar biasa karya Tuhan bagi kehidupan kita. Dulunya pesta Kotilon ini bersumber dari sejarah HKBP yang mengadopsi dan mengambil tradisi Yahudi yang melaksanakan pesta panen. Sama dengan umat Israel dulu, Halak Batak itu dalam sejarahnya adalah partani, pangula. Saya masih ingat kami panen dulu. Panen ini selalu mendatangkan kesan yang luar biasa. Pesta panen, maka kita berangkat ke sawah, panen yang hanya terjadi 1 kali 1 tahun. 1 kali 1 tahun Namanginang. Tidak ada 2 kali dulu panen di kampung kita di Monapasugit. Hanya ada 1 kali. Itu yang disebut dengan Eme Sibedel, karena sangat kuat dia, tangguh. Jadi Eme Sibedel ini dia itu bisa tersimpan selama 1 tahun dan tidak busuk atau tidak menjadi buruk. Sekali panen maka orang berduyun-duyun pergi ke sawah, lalu dibuatlah semacam awal dari panen ini. Awal dari panen ini adalah patumonaan. Kalau dalam terminologi Alkitab itu disebut dengan buah sulung. Patumonaan itu disabilah sedikit, mungkin hanya sekitar tidak banyak lah. Maka itu kemudian digiling, kemudian dimasak. Itulah yang disebut dengan patumonaan. Maka dipotonglah ayam, makanannya enak, ada di situ buah-buahan, maka sangat enak sekali. Kalau ada patumonaan ini panen, maka kita tunggu-tunggu ini momennya, karena jarang-jarang juga kita makan ayam. Dulu kalau makan ayam itu paling beberapa kali setahun. Pertama kalau ayamnya sudah mendodok, ya, alias bodilon gitu. Jadi kalau sudah bodilon langsung dilapor kepada mama, kepada ibu. Oma, sonna mododok manukon na wadon. Apa nayat gulu neto sonna mirdung. Monna mirdung gimana uti? Modod seton sok sanga mati enak. Potonglah ayamnya enak. Kemudian dipotonglah ayam ini. Yang kedua, makan ayam itu kalau betul, kalau datang tulang. Maka pernah tulangnya suatu kali salah tafsir. Datang tulangnya ini masih anak muda. Seperti si Abednego lah, sama si David, sama si Fredo yang mau melua ini. Cuman tulangnya ini agak bandel mungkin. Nanti datang tulangmu, tapi sudah lama dia tidak ke sini. Saya dengar tulangmu itu agak bandel, sekolahnya lama.
Enak kali itu tulang itu. Sudah sekolahnya lama, datang dipotong ayam lagi, pikir kita. Lalu datang tulangnya, mamanya di sana di sumur itu agak jauh dari rumah, ngarobe tulang, pikirnya. Holarro tulang nai, terroma berena ini nama. Oma, ngarobe, husea ma katanya. Jadi padahal maksudnya husea mamanukon begitu katanya. Datang tulangnya langsung termalitodi. Bah holarro nengi siapang, pikirnya begitu. Langsung larilah terberit-berit tulangnya ini karena salah tafsir, salah tanggap. Enak sekali makan kalau pesta panen. Ada ayam, biasanya digulai ini ayamnya. Kemudian adalah buah-buahan. Jarang makan buah. Sekarang saja kamu kalau anak-anak muda di sini enak-enak. Kita suruh makan tidak mau. Kalau kami dulu, kamilah karena kalian belum tentu juga berangkat dari kegetiran dan penderitaan. Kalau kami masih menderita. Dulu kerupuk jange itu sudah seperti sangat enak. Tahu kerupuk jange? Dan pitor-pitor, sudah sangat nikmat sekali itu. Pitor-pitor itu. Itu yang begini, itulah pitor-pitor lah namanya itu. Karena apa namanya itu ya? Sudah sangat enak itu dulu. Opung beli putor-putor. Oh, sudah enak sekali. Sekarang anak-anak kita ya itulah tantangan. Anak-anak kita disuruh makan susah. Harus digaji makan. Berapa gaji Pak makan? Katanya digaji makan orang sekarang. Makan pun digaji, bayangkan kita ini. Makan digaji. Kalau aku makan bapak beli apa? Kata, bah, tebu mohon. Api ibana julu saya ngangang sok selangon. Nah itulah. Ngangang buti berang selangon. Cukuplah putar-putar itu. Jadi enak sekali nih. Makan buah. Tidak kenal lah buah apel dulu. Saya anak-anak sampai SMP membanting Mardege, saya juga masih Mardege, tidak tahu lagi ibu itu. Dan beruntunglah Bapak Ibu tidak merasakan itu. Mardege, padi itu dipijak dengan nada irama, tak suk suk sak tak suk suk, harus seirama. Karena kalau tidak seirama barisan ini bisa roboh. Baru pegangan rontoklah padi ini, baru makanlah. Wah, luar biasa makannya, enak sekali. Yang punya padi bersyukur. 1 tahun padi ini ditunggu-tunggu. Luar biasa Tuhan itu. Memberi hujan pada waktunya, matahari pada waktunya. Maka jadilah panen ini. Dia membayangkan panen itu yang sudah dibuat dalam busuk-busukan, pusaran padi untuk dirontok. Maka ia menghitung-hitung karya Tuhan. Dalam hatinya ia berkata, haleluya, puji Tuhan. Saya bisa mengambil dari kerja keras saya selama ini. Terpujilah Tuhan yang menciptakan bulir-bulir padi ini sehingga bisa saya panen. Itulah sebabnya ada di sini hasil-hasil panen walaupun tidak ada kita petani. Ada petani di son? Tidak ada kan? Tidak ada petani jemaat HKBP Jalan Lurah ini. Tapi kita bikinlah di sana ada apa itu buah yang merah itu ya, yang rias, sangge-sangge. Wah, ada wortel, tomat, cabai. Tapi yang kebaktian pagi belum bisa menyentuh ini. Maaf ya, nanti kami kebaktian sore baru kami selesaikan ini. Kalau yang kebaktian pagi hanya melihatlah dulu kalian ya, melihat aja dulu. Dan diingat-ingatlah bahwa panen itu adalah kreasio kontinua. Tuhan mencipta. Bahwa apapun yang kita kerjakan saat ini, apapun pekerjaan kita saat ini, apapun cara Tuhan untuk memberi kita kehidupan adalah kreasio kontinua. Tuhan terus mencipta. Tuhan terus bekerja. Ia tidak tidur, ia tidak istirahat untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya, supaya mereka yang mengalami kesukaran ditegakkan sehingga kepalanya tegak memuji Tuhan, lalu mulutnya berkata haleluya, terpujilah Tuhan bagi mereka-mereka yang mengalami kesukaran dan tantangan hidup.
Dan tentunya setiap kita pasti punya persoalan kita masing-masing. Kita memikul masalah kita masing-masing. Kita dibebani oleh kesukaran kita masing-masing. Maka setiap kita harus datang kepada Tuhan supaya Ia menyembuhkan kita, Ia memulihkan kita. Datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, kepada Kristus kita datang, supaya mata kita dicelikkan dari kebutaan kita, supaya kepala kita yang tertunduk letih ditegakkan, lalu kita mengucapkan terpujilah Tuhan yang menolong dan mengasihi orang-orang yang datang kepadanya, sehingga kita mengalami kepulihan, sehingga kita mengalami kesembuhan. Dan ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepulihan yang sejati adalah ketika kembali ke awal khotbah ini, jiwa kita dipulihkan. Kepulihan yang sejati, kesembuhan yang sejati adalah ketika jiwa kita diyakinkan bahwa Tuhanlah penolong kita. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Bukan hanya kalau orang buta melihat, orang lumpuh berlari-lari dan meloncat-loncat, lalu mereka yang tidak memiliki kaki bisa berjalan. Bukan hanya itu kepulihan yang sejati ibu bapak, tapi kepulihan yang sejati adalah walaupun mataku buta, meskipun kakiku tidak bisa berjingkrak, tetapi hatiku bersorak-sorai dan hatiku melihat Tuhan, bahwa hanya Tuhan sajalah yang bisa menolong dan memberikan keselamatan bagi kita. Itu yang sejati, kepulihan yang sejati, kesembuhan yang ilahi bagi setiap kita, untuk melihat jiwa kita melihat segala karya Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Bukan kalau orang miskin menjadi kaya, kemudian orang yang sakit langsung disembuhkan, tetapi kesembuhan yang sejati adalah ketika jiwa kita tetap bersorak-sorak, tetap bersorak-sorai, walaupun mulut kita tidak berkata-kata. Hati kita tetap bersuka cita, walaupun mata kita buta, tetapi mata hati kita melihat terang cahaya Tuhan yang memberikan kepulihan, keselamatan dan penebusan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bagi kamu berlima yang meneguhkan CD hari ini, Yesi, Yohana, David, Abid Nego, Alfredo, jadilah anak Tuhan yang senantiasa memuji Tuhan dalam hidupnya, yang senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Apapun tantangan kehidupanmu ke depan, bersandarlah hanya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada bangsawan, percaya apalagi sampai menyerahkan hidupmu dan imanmu kepada kaum bangsawan. Pernah kita dengar Bapak Ibu buku Ende nomor 219, saya kira itu bisa meyakinkan kita ketika melihat hidup ini. Isedo ale aleta, question tag, pertanyaan. Isedo ale aleta, nasoolo mubay, ketika orang-orang Mangapuli datang ke mereka yang meninggal dunia, lagu ini di Yedehon. Isedo aleleta naso olomubay, maka jenazah ini kemudian dihantarkan ke kuburan, maka disebutlah ayat 2 menyebutkan haha anggi do todong taring dosudine, taring, tinggallah yang meninggal ini di kuburan, di bawah tanah, di mana dulu ia diciptakan Tuhan dari debu tanah itu. Ia kembali, dan kita semua akan kembali ke sana. Taring dosude. Ayat 3, anggo Yesus saya diingo do ale-alene. Ini kesimpulannya. Anggo Yesus saya diingo do ale-alene. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan ale-ale seperti apapun ale-ale kita, kebaikan kita berteman, seberapa dekat kita bisa
sahabat karib, bahkan kita bisa menyebut sahabat sejati, tading sudenai. Tetapi Yesus, anggo Yesus saya diingo doa lelenai. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan Yesus dalam hidupmu. Jangan pernah meninggalkan Kristus dari hidupmu. Karena ketika bangsawan, orang-orang pembesar meninggalkan kita, bahkan alih-alih kita, bahkan keluarga darah daging kita sendiri meninggalkan kita, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Anggo Yesus saya diingo do alih-alih naik. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa semangat untuk menjalani kehidupan yang penuh kesukaran ini. Tuhan memberkati HKBP Jalan Lurah dari segala pekerjaannya di demografi, perkembangan HKBP demografi, ulangan 26. Ketika kamu tiba di negeri yang kujanjikan kepadamu, maka berikanlah hasil panenmu sebagai buah sulung persembahan kepadaku, dan bawalah ke altarku, supaya bangsa-bangsa melihat kemuliaan namaku dan umatku memasyurkan namaku. Itulah pesta Gotilon kita yang kita laksanakan hari ini. Walaupun dengan begitu sederhana di masa pandemi ini, tidak ada hal yang kita akan lakukan, hanya pengumpulan kesaksian melalui amplop. Tuhan memberkati persembahan kita semua menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memanggil kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji namamu, berhaleluya dalam hidup kami. Meskipun banyak persoalan, banyak tantangan, tetapi tantangan itu menjadikan kami semakin kuat untuk mengikut Tuhan. Berkati jemaatmu yang mengikuti ibadah pagi ini di gereja ini dan juga di live streaming di rumah masing-masing di tempat mereka. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur dan bersukacita, ulang tahun pernikahan, keluarga mereka semakin berbahagia. Terkhusus buat Seril Boru Aritonang, di ulang tahunnya Tuhan berikan panjang umur dan sukacita bagi keluarganya dan orang tuanya. Tuhan menghibur keluarga OSL Sihombing, terlebih Inang Boru Nenggolan, percaya dan hanya bersandar kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan simpatisan Vivi Riana, Tresia Senturi, Robert Mantigor Huta Barat, Gabriela Yanureza, Prayasari Pangaribuan dan para NN, dimanapun mereka berada, Tuhan menganugerahkan kasih setiamu bagi setiap mereka. Berkati anak-anak yang sudah kami serahkan kepada Tuhan melalui baptisan kudus, biarlah mereka bertumbuh baik dan sehat dalam lindungan Tuhan. Tuhan berkati orang tuanya, membimbing dan menuntun mereka di jalan Tuhan. Berkati mereka yang sudah menerima peneguhan sidi pada minggu yang lalu, dan pada hari ini Tuhan juga menyaksikan iman dan peneguhan sidi. Tuhan memberikan kekuatan iman dan keteguhan hati bagi mereka untuk senantiasa mengikut Tuhan dalam berbagai kehidupan mereka. Berkati keluarga Empasari Boru Silitonga yang telah menikahkan anak mereka Yong Henry dan paruman mereka Christina Boru Sirait, biarlah keluarga mereka berbahagia, berkenan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan Clarissa Aritonang, Evelyn Julianti Aritonang, Angelika Tamada Putri, Febrianti Nancy, Andre William Nenggolan dan para NN, mereka Naposo Bulung dan juga yang sedang mengarungi kehidupan masa depan mereka. Tuhan berkati menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia kepadamu. Kami berdoa bagi keluarga Mang Panjaitan, rindu Panjaitan saat ini, dan Kezia Tuhan dirawat di rumah sakit Cibabat. Juga adiknya Anju Boru Panjaitan kurang sehat. Mohon doa dari kami semua Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit Cibabat, Rindu dan Kezia, biarlah Tuhan memulihkan, berkati bekerja dan berkarya melalui para medis, dokter, obat yang mereka makan, sehingga segera dipulihkan tubuh mereka dan disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Tuhan, kami berdoa pada pesta Gotilon hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati seluruh jemaat Tuhan,
di pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan kiranya menjadi saluran rezeki dan berkat sumber kehidupan bagi mereka dan keluarga mereka. Berkati Tuhan mereka bekerja di ladang, di balian atau di huta, di pasar, di pabrik-pabrik, di perusahaan yang wirausaha, wira swasta, para pedagang, dan juga Tuhan para aparatur negara dan sipil di instansi pemerintah kami. Biarlah setiap pekerjaan mereka mendatangkan sukacita bagi kehidupan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, di Pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah hari ini menjadi waktu yang tepat bagi kami untuk memohon anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kiranya anugerahkan bagi anak-anak kami kebajikan, supaya mereka boleh di dalam kebijaksanaan hikmat Tuhan menjalani kehidupannya, masa kecilnya, pendidikannya, perkuliahannya, sehingga dicukupkan dengan segala anugerah-Mu. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, tuntun mereka untuk senantiasa semangat mencari pekerjaan bagi kehidupannya. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari jodoh, berkati dan pertemukan dengan jodoh yang seiman untuk teman hidupnya, berdoa di rumahnya kepada Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sudah menikah tetapi sampai hari ini Tuhan belum Tuhan percayakan bagi mereka, belum Tuhan titipkan bagi mereka anak, kehadiran pinopar di tengah rumah tangga mereka. Ya Allah kami, berkatilah rumah tangga mereka, sehingga dihadirkan Panagamon Haruan bagi keluarganya, kehadiran anak bagi rumah tangganya. Berkati rahim para ibu untuk mendapatkan bayi di dalam kandungannya, dan berkati keluarga ama persinuan dan rumah tangga mereka mendapatkan karunia Hagabion, sebagaimana permohonan dan permintaan mereka dan kami kepada Tuhan, karena kami percaya sampai hari ini Tuhan yang menenun bayi di rahim para ibu dan menetapkan mereka laki-laki atau perempuan. Karena itu Tuhan berkati terlebih para pinopar kami di perantauan dan di Cimahi ini yang menantikan kehadiran anak di rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati para yatim piatu, para janda dan duda akan nababalu amadot ina. Tuhan hibur hati mereka dan Engkau senantiasa melingkupi kehidupannya sehingga tercukupkan segala hal yang perlu, terlebih penghiburan. Biarlah hanya Tuhan saja sandarannya, dan tolong kami Tuhan supaya kami turut bersama-sama dengan mereka untuk menanggung kesukaran mereka melalui doa dan karya nyata kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana kebaktian biasa, kita masih akan mengumpulkan persembahan kedua di bangku kita masing-masing. Tetapi belum amplop persembahan Pesta Gotilon, nanti kita hantarkan ke depan. Ini adalah persembahan kedua sesudah khotbah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Laut yang luas, gunung yang megah,
dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke acara Pesta Kotilon kita. Dan pada hari ini kita telah berdoa kepada Tuhan untuk hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang bekerja dan berkarya dalam segala kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, bahwa ketika engkau telah tiba dan sampai di negeri yang Tuhan telah janjikan kepadamu, maka berikanlah kepada Tuhan buah sulung hasil pesta panen untuk dijadikan persembahan di bait Allah, dan orang-orang di sekelilingmu akan turut menyaksikan bahwa Tuhan memberikan kepadamu dan mencukupkan hidupmu dengan segala hal yang perlu. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan Pesta Kotilon kita. Tuhan memberkati apapun yang Bapak Ibu kerjakan menjadi sumber kehidupan di ladang maupun di kota. Biarlah senantiasa kasih Tuhan yang menyertai Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan. Untuk itu, mari kita hantarkan persembahan Pesta Kotilon kita, karena amplop Pesta Kotilon kita hanya diberikan kepada satu keluarga, maka yang menghantarkannya boleh bersama dengan keluarga, karena itu adalah persembahan keluarga. Bagi ibu bapak yang masih belum di dalam hidup berkeluarga, maka kami tidak mewajibkan untuk memberikan persembahan itu, tapi jika kita berkenan boleh juga mengumpulkan sesuai dengan dan seturut keikhlasan kita masing-masing. Kita merende di son adong kubuan Tuhan, dan sambil manortorhon menyampaikan itu, kami undang jemaat yang dari belakang terlebih dahulu untuk memberikan persembahan amplopnya, berbaris dengan rapi, tetap protokol kesehatan. Para sintua kita akan menyambut di depan, dan persembahan yang mungkin sudah dititipkan oleh jemaat kita dari WIK masing-masing. Mari demahita. Tuhan
Terpujilah Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita segala hal yang baik dan perlu. Gereja sudah menerima persembahan umatnya untuk dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya dibukakan bagi Bapak Ibu segala hal yang diinginkan, segala hal yang diharapkan di tengah keluarga, baik itu rezeki, panjang umur, kesehatan, pangkat, karir, dan segala apa yang Bapak Ibu cita-citakan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Amin. Kita masuki acara peneguhan CD. Mari kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Orang tua atau wali dari anak yang angkat CD hari ini, silakan Anda berdiri di tempat masing-masing. Saudara-saudara orang tua dari yang akan hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini, maka sudah selayaknya saudara mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dan karunia yang dilimpahkan selama ini menyertai kehidupan mereka, sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuanmu terhadap anak-anakmu ini. Karena mereka dikaruniakan kepadamu bukan untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ikutilah kata-kata doa ini dalam hatimu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Jangan biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua dipersilakan dulu. Anak Tuhan yang akan menerima peneguhan CD hari ini, kami undang berdiri di tempat masing-masing.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu dan segala yang terkandung di dalam hatimu dan di hadapan jemaat di sini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang kau terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tuamu dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu, bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini. Pertama, apakah engkau mengaku bahwa firman Allah yang telah engkau pelajari adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawablah, ya, saya mengaku. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menerima firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jika demikian maka jawablah, ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan, sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jika demikian jawablah, ya, saya bersedia. Saudara berjanji di hadapan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah engkau setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berikanlah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun di antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, maka ikrarkanlah iman kepercayaan itu. 1, 2, 3. Salibkan, mati dan dikuburkan. Untuk mengaku orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, sekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Demikian kesaksian iman yang akan kamu imani ke depan. Biarlah Tuhan yang menguatkan imanmu. Silakan duduk. Maka datanglah ke depan untuk menerima amanat. Belum berdiri dulu. Amanat kepada Yesi Erpan Boru Simatupang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hayatilah firman Tuhan karena dialah sumber kehidupanmu, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kehidupan
yang kekal. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Nah. Amanat kepada Yohana Paskah Boru Simatupang, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, hendaklah engkau mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menguatkan engkau melawan segala yang jahat dan menyertai engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada David Nikolas Hamonangan Siregar. Dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang kamu dengar dan lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi 4 ayat 9. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Alfredo Pasaribu Habiahan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Abednego Perdomuan Sinaga, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat
dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Semua yang sidi berdiri di tempat. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara telah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhampakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai engkau melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka di dalam Roh Kudus. Teguhkan mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskan mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Demikian pelaksanaan Sidi untuk keluarga Sidi, dan Handai Tolan akan menerima perjamuan kudus sesudah kebaktian ditutup. Mari kita bernyanyi sambil kita bangkit berdiri. Menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu mempersembahkan puji-pujian dan kegembiraan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati hasil kerja kami di sawah, di ladang, di perkarangan dan dimanapun. Kami bergembira memberikan sebagian hasil kerja kami kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam pekerjaan kami, serta menyelamatkan kami dari bahaya. Kami tidak layak menerima kemurahan-Mu yang demikian besar, karena kami sering melanggar perintah-Mu. Ampunilah dosa kami, dan janganlah perhitungkan perbuatan-perbuatan kami yang kurang itu. Dengan pemberian kemurahan-Mu yang kami terima, bimbinglah kami untuk merubah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, tetapi supaya kami tetap setia menuruti Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami mengenal pemberian-Mu, supaya kami semakin sadar untuk mengucapkan terima kasih. Tolonglah orang yang miskin, dan jangan biarkan orang yang tidak berdaya. Jangan biarkan mati kelaparan orang yang setia menuruti Tuhan. Bantulah orang yang kena musibah, dan gerakkanlah hati orang untuk membantu mereka. Gerakkanlah hati orang kaya dan orang yang berkecukupan, agar mereka mau membantu orang yang berkekurangan. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami, karena firman-Mu itulah kehidupan kami. Peringatkan kami tentang akhir hidup kami, supaya kami jangan hanya mementingkan kehidupan dunia ini, tetapi bimbinglah kami, supaya kami menuju kehidupan dan harta yang kekal, yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah pemerintah, pemimpin dan penguasa kami, supaya hukum mereka adil dan jujur, dan rakyat diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Berikanlah semangat bagi kami untuk bekerja, karena itu sesuai dengan hukum-Mu, supaya jumlah orang yang jahat semakin kurang, dan jumlah orang yang berbelas kasihan semakin bertambah, dan mereka memuliakan nama-Mu. Bawalah kami dari dunia fana ini ke dalam kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan di sisi-Mu, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan kembali dari gereja ini, tetapi bagi keluarga dekat yang Malua masih lanjutkan, kita break 5 menit. 9:30 kita mulai perjamuan kudus. Hanya bagi keluarga dekat yang maka tidak konhaborsian. Masih ada persembahan kita
persembahan dana pensiun bagi Bapak Ibu berkenan untuk memberikan ke dana pensiun AKBP di teras gereja AKBP. Horas, kita foto sejenak dulu. Pertama dari keluarga